warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi yang berkaitan dengan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Saya Reni Asari Hidayat SPD, guru dari SMP Negeri 45 Bandar Lampung. Yang pertama, yaitu mengenai kesimpulan terhadap filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang dapat saya simpulkan mengenai dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara diantaranya yaitu yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang kedua, bahwa kekuatan kodrat itu adalah kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir setiap anak. Kodrat anak adalah merdeka secara batin dalam memperoleh pendidikan dan merdeka secara lahir dalam memperoleh pengajaran. Yang ketiga, bahwa pendidikan itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang artinya pendidikan harus disesuaikan dengan keadaan alam dan mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, bahwa pendidikan itu berpihak atau berhamba kepada anak, maksudnya adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam mendidik itu semata-mata untuk kepentingan peserta didik. Yang kelima, anak lahir memiliki kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Kodrat anak yang lahir diibaratkan sebagai kertas yang samar-samar. Sudah ada tulisan, namun belum terlihat jelas. Pendidikan hanya menebalkan garis samar tersebut, yaitu menebalkan lakunya anak untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Yang keenam, dasar pendidikan adalah budi pekerti atau disebut watak atau karakter. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Berikutnya yang ketujuh, bahwa dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara ini bisa diibaratkan sebagai petani yang sedang bercocok tanam. Petani adalah seorang guru, kemudian tanamannya adalah murid, sehingga petani tentunya akan merawat tanaman tersebut merawat tanamannya untuk tumbuh kembang menjadi tanaman yang unggul. Selanjutnya saya melakukan refleksi diri sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Saya memiliki pemahaman bahwa anak harus memperoleh nilai matematika yang tinggi. Jadi saya lebih memaksa ke mereka untuk memperoleh nilai matematika yang tinggi karena menurut saya anak yang memiliki nilai matematika yang tinggi berarti mereka memiliki kecerdasan yang lebih baik dibandingkan siswa yang lain. Yang kedua, saya lebih memaksa anak untuk mengikuti gaya belajar yang diinginkan. Saya selalu menginginkan semua siswa agar dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan indikator yang sudah dirancang. Dan saya selalu menginginkan saat evaluasi dilakukan, mereka dapat mencapai atau memenuhi KKM. Saya selalu terpatok terhadap KKM. Menurut saya, semua siswa wajib mencapai KKM. Dan ketika banyak siswa yang tidak mencapai KKM, maka saya sangat kecewa. Kemudian, saat proses pembelajaran berlangsung, saya merasa kurang suka dan selalu menegur siswa yang terlalu banyak berbicara untuk diam agar tidak membuat kegaduhan, tidak mengganggu teman-teman yang lain. Kemudian saya juga meminta siswa untuk tidak berjalan-jalan saat mengerjakan tugas di kelas. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya menemukan banyak ilmu dan pemahaman baru. Yang pertama, memahami bahwa pendidikan itu semata-mata untuk menghamba pada murid. Artinya segala sesuatu yang dilakukan semata-mata untuk anak didik kita. Kita tidak boleh memaksakan gaya belajar siswa sesuai dengan yang kita inginkan. Kita harus memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan kesenangannya,
sehingga mereka tidak terbebani. Yang kedua, dalam mendidik itu menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Tugas kita hanya menuntun siswa untuk memiliki laku yang baik, menanamkan nilai-nilai kebudayaan dan kasih sayang kita. Dengan seperti itu, maka siswa tetap belajar sesuai dengan kodratnya dan harapannya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian yang ketiga, memberikan kemerdekaan belajar kepada anak didik, tidak menuntut mereka untuk mencapai KKM. Bagi saya, siswa cerdas bukan karena nilai matematikanya, siswa sukses bukan karena nilai matematikanya bagus. Saya menyadari bahwa orang sukses contohnya seniman. Mereka dapat bahagia mencapai kesuksesan tanpa membawa ilmu matematika yang dipelajari di sekolah. Oleh karena itu, saya merasa sebagai guru saat ini tidak terbebani dengan nilai anak yang harus mencapai KKM. Yang saya pahami adalah bagaimana siswa dapat berproses dalam belajarnya untuk menuju hal-hal yang lebih baik. Oleh karena itu, mulai dari sekarang saya berharap bisa menjadi guru yang lebih baik, yaitu dengan menjadi pendidik yang mampu memberikan teladan atau contoh yang baik untuk anak didik, memberikan semangat dan mendorong mereka dalam pembelajaran, membimbing mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Dan jadi memberikan ruang seluas-luasnya untuk mereka belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Sehingga saya di sini akan terus belajar menjadi guru yang kreatif dan inovatif semata-mata untuk anak didik kita. Prinsip bahwa pendidikan menghamba pada murid. Dengan demikian, maka dalam pendidikan harus disesuaikan dengan nilai-nilai kebudayaan agar pendidikan tersebut mudah dibangun serta mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan masyarakat. Ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa dalam pendidikan harus diselaraskan dengan keadaan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagaimana saya sebagai guru di sini akan menjunjung tinggi falsafah hidup orang Lampung, yaitu Piil Pesengkiri yang mengedepankan harga diri, kemudian Sakai Sembayan mengedepankan gotong royong, saling tolong-menolong, bahu-membahu dan saling memberi. Nemui Nyimah yaitu mengedepankan kemurahan hati dan ramah tamah, serta Nengah Nyapur yaitu memiliki sifat keterbukaan. Dengan demikian maka diharapkan kehidupan pendidikan dalam konteks lokal di Lampung ini bisa dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.